Nah ini sekarang rasa kasih sayang kita lihat antar sesama manusia berkurang. Mulai dari KM 50 terus kerusuhan sepak bola. Masya Allah. Ini yang Nabi katakan untuk mendapatkan keutamaan amal perbuatan setelah kita beriman kepada Allah adalah berkasih sayang. Kalau dia tidak ada kasih sayang, dia akan melakukan apa saja. Dia berani membunuh orang yang tidak salah. Kalau dia ngaji, kalau dia ngerti ajaran agama, dia tidak akan berani melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah wa ala niyyah yasilu sawabaha ila sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa la niyyah yubarik jamaah masjid Jami Tangkuban Perahu usulihim wa buruhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua buat orang yang menjadi sebab kita bisa bertemu di setiap malam Jumat di sini. Bapak Haji Fauzi Bowo, semoga senantiasa Allah beri kesehatan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita. Malam ini kita bisa hadir, bisa bermuajahah, melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Mudah-mudahan kita Allah beri selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin.
Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalul iyadati ajran sur'atul qiyami min indil maridi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul fadaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasbaha amman zalamaka. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali ba'dal imani billah an tawaddudu ilan nasi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu billahi azza wa jalla. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Afdalul iyadati ajran, di antara keutamaan yang cepat didapat itu ganjarannya, pahalanya saat kita menjenguk saudara kita yang sakit. Salah satu di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila kita mendengar ada saudara kita yang sedang menderita sakit, kita diperintah untuk menyiapkan waktu, meluangkan waktu menjenguknya. Sampai Rasulullah sabdakan pahala ganjaran menjenguk orang sakit itu cepat didapat saat kita masuk ke ruang rawat. Kita jumpai saudara yang sakit sedang berbaring, kita disuruhnya berdiri, tidak duduk di tempat ia sedang dirawat. Kenapa demikian? Karena berdiri saat kita menjenguk saudara yang sakit itu pahala ganjaran yang cepat didapat. Tidak hanya yang sakit itu mendapatkan ganjaran, tapi juga yang menjenguk, yang berkunjung mendapat ganjaran. Jadi kalau kita datang menjenguk saudara kita yang sedang menderita sakit, di samping kita mendoakan, juga kita minta didoakan. Saling memberi doa. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa, dari lisan yang mana doa itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang sedang menderita sakit itu orang yang sedang dalam proses ampunan dari Allah atas khilaf dan salahnya. Jadi
Kalau Allah sedang memberi kita sakit, jangan mengeluh. Malah alhamdulillah. Apa yang Allah inginkan dari kita hambanya saat Allah beri kita rasa sakit. Allah ingin lebih banyak mendengar namanya disebut dari mulut hambanya yang Allah Ta'ala sedang beri ia rasa sakit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalimat itu tuh yang Allah pengen banyak keluar dari hambanya yang sakit. Maka sakit itu salah satu di antara cara Allah menghapus kesalahan dan dosa manusia. Jadi idza ahabballahul abda ibtalahu. Apabila Allah mencintai hambanya, ibtalahu, maka dikasih penyakit. Ada yang dikasih penyakit dia terima dengan sabar karena dia menyadari ini sebuah proses pembersihan dari yang maha kuasa terhadap kehilapan, kesalahan hambanya. Jalan taubat belum ditempuh, Allah Ta'ala sudah menanti, tapi tak kunjung sadar, tak kunjung ingat ini orang. Maka Allah Ta'ala ingatkan ia melalui yang namanya penyakit untuk mendengar keluhan hambanya di atas segala penderitaannya. Semakin banyak ucapan Allah, ya Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, sebutan-sebutan yang baik, semakin banyak juga ampunan yang Allah beri kepada hambanya yang sedang menderita sakit. Jadi bagi para saudara yang menjenguk saudara yang sedang menderita sakit, saat memasuki ruang rawat, tak duduk di sisinya, disuruhnya berdiri, itu yang lebih mempercepat balasan ganjaran pahala didapat oleh orang yang berkunjung. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalul fadaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa taspaha amman zolamaka. Di antara keutamaan-keutamaan yang didapat oleh seorang manusia, kata Nabi, yang pertama didapat oleh orang yang berusaha untuk menyambung hubungan persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Kadang manusia gengsi untuk menyambung persaudaraan orang yang berbuat salah. Padahal itu keutamaan dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang apabila dilakukan oleh seseorang yang menyambung tali hubungan persaudaraan kepada orang yang memutuskan persaudaraan. Kadang gengsi. Kalau dia belum minta maaf,
Nggak bakal lah. Gengsi kadang-kadang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia hendak melaksanakan kewajiban ibadah sholat, akses menuju masjid cuma ada satu tempat Nabi lewat. Dihafal oleh Yahudi. Maka setiap Nabi lewat itu diganggu. Dilempari kotoran onta. Maghrib lewat dilempari. Subuh lewat dilempari. Zuhur lewat dilempari. Setiap hari. Beberapa hari kemudian tak ada yang melempar. Sampai Nabi berhenti tidak melangkahkan kakinya. Sahabat yang lain melihat apa yang Nabi lakukan. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa? Kau berhenti di tempat itu?" Kata Rasulullah, "Beberapa hari aku lewat sini selalu dilempari kotoran. Aku sedang menunggu, belum ada yang melempar-lempar." Kata sahabat, "Ada informasi yang melempari itu sedang sakit. Nanti selepas sholat, tolong cari roti sama korma kita jenguk. Itu orang yang sakit." Padahal itu orang jahat sama Nabi. Selalu melempari kotoran, mengganggu Nabi mau beribadah. Begitu terdengar kabar itu orang sakit, selesai sholat, Nabi ajak sahabat datang ke rumah orang yang jahat. Begitu Nabi datang di hadapan rumah, itu keluarga yang sakit memberitahu Muhammad datang dengan teman-temannya. Kata yang sakit, "Bawa tombak apa bawa pedang?" Tidak bawa tombak, tidak bawa gas air mata, enggak bawa peluru karet. Nabi bawa roti dan korma. Biarkan ia masuk. Itu yang jahat lagi demam tinggi. "Muhammad, 2 hari sudah aku demam, panas tinggi." Kata Nabi Muhammad, "Mudah-mudahan aku datang menjadi obat. Apa yang kau derita akan berkurang panasnya. Ini aku bawa roti dan korma." Enggak usah Muhammad, teman-temanku aja belum ada yang datang. Sementara aku yang setiap hari menyakitimu. Tapi kau yang pertama datang untuk memberikan doa. Maka saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Buah dari usaha menyambung hubungan antar sesama manusia walaupun berbeda keyakinan. Ini kadang dengan yang seagama jahat, giliran yang beda keyakinan baik. Ini Rasulullah memberi contoh, walaupun beda keyakinan, sesama manusia, sesama hamba Allah, antar hidup bertetangga, jika ada tetangga sakit, luangkan waktu untuk bisa menjenguknya. Dengan hikmah kemuliaan Nabi datang
kepada orang yang sakit padahal orang yang jahat, itu proses hidayah Allah berikan kepadanya melalui kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang dapat hidayah masuk Islam. Hidayah itu ada yang gak perlu dicari, memang Allah Ta'ala kasih. Ada hidayah yang memang harus kita upayakan untuk mendapatkannya. Jika kita merasa nikmat beribadah, itu pemberian Allah hidayah. Ada orang yang ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal Nabi bersabda, "Sholli sholatan muwadda." Laksanakanlah ibadah sholat itu seakan-akan sholat yang terakhir. Maka ada istilah dalam ibadah umroh dan haji, ada tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf terakhir. Nabi suruh sholli sholatan muwadda. Kerjakanlah ibadah sholat itu dengan rasa seakan ini sholat yang terakhir. Besok saya sudah tiada di dunia. Untuk apa? Mendatangkan rasa khusyuk. Khusyuk itu bahasa Arab artinya nikmat. Ada orang makan, menu makannya itu luar biasa, tapi dia tidak menikmati, sekedar memenuhi jam makan siang untuk jasmani. Tapi ada orang yang menikmati santapan jasmani walaupun menunya itu jarang ada di rumah makan sederhana. Ada orang makan pakai sate, pakai sop, pakai gulai, pakai duren blackton. Duren blackton itu duren Thailand. Warna kulitnya black, hitam. Tapi isinya kuning. Satu betonnya itu 427.000. Kalau satu buah itu ada 9 beton. Karena satu pojoknya cuma satu beton. 9 beton kali 427.000. Enggak ada di Kalibata. Enggak ada di Total. Dia adanya di tempat-tempat spesial. Bisa didapat melalui online, tidak dijual secara umum. Saya kemarin makan duren blackton seri 17. Jadi ada seri-serinya. Ada 17, ada 28. Beda seri, beda ukuran besar. Saya makan kemarin hari Senin, acara maulid di Kelapa Gading malam Selasa. Saya makan malam Selasa, malam Kemis masih berasa di leher. Udah biar dengar cerita aja dulu, walaupun kita belum jumpai itu duren blackton. Masya Allah. Kala musangking jauh, blawur jauh. Dia itu isinya, saya nggak usah lanjutin cerita, ntar pengen lagi.
Saya nikmati itu duren karena memang jarang dijumpai, sampai beberapa hari masih terasa nikmatnya. Jadi ada orang makan banyak tapi tidak terasa nikmat. Ada orang sedikit makan tapi terasa nikmat. Ada orang ibadah banyak terasa nikmat. Ada orang ibadah sedikit tapi nggak berasa nikmat. Orang makan banyak nikmat sampai keluar keringat. Keluar keringatnya, nikmat. Ada orang ibadah sedikit tapi nikmat baginya. Maka disuruh oleh Nabi agar kita mendapatkan kenikmatan, tanamkan itu rasa ketika kita sholat, seakan sholat kita yang terakhir. Sholli sholatan muwadda. Laksanakanlah ibadah sholat seakan itu yang terakhir. Murid dari Imam Ghazali, sholat 2 rakaat. Dia nikmati karena saking nikmatnya itu komunikasi dengan Allah melalui hubungan ibadah. Saat ia ruku, saat ia sujud, sampai meneteskan air mata. Ini sekelas murid, bagaimana gurunya? Begitu si muridnya keluar dari masjid, gurunya masuk, Imam Ghazali mau ibadah. Sebelum takbiratul ihram, dia lihat ada setetes air mata. Dia kenal, ini air mata murid saya karena dia nikmat beribadah. Diangkat, dipindahkan itu air matanya. Enggak langsung berkurang, tetap jumlah 1 tetes air mata yang keluar karena kenikmatan, kekhusyuan dalam beribadah. Kita kadang muncul perasaan itu jika ada masalah dalam hidup. Ketika ibadah terasa nikmat, bangun malam terasa nikmat. Jika itu ada, itu hidayah, perlu dipertahankan agar kekhusyuan ibadah selalu kita dapatkan. Waktu tia man haramaka wataspaha amman zolamaka. Di antara keutamaan yang didapat oleh seseorang itu, di samping menyambung silaturahmi, juga memberi kepada orang yang berseberangan dengan kita. Apa yang kita miliki, jika itu berlebihan, kita infakkan, kita belanjakan, walaupun yang kita kasih itu ada masalah dengan kita. Itu keutamaan yang didapat. Kalau sama orang yang gak masalah, biasa. Kalau dengan keluarga kita memberi, biasa. Sahabat setia, biasa. Tapi ini orang yang selalu membuat kita bermasalah. Maka itu diantara keutamaan yang kita dapat. Wataspaha amman zolamaka, memberi maaf kepada orang yang berbuat zolim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya itu, kafir Quraisy, tokoh-tokohnya membuat sayembara.
siapa yang dapat membawa dan memenggal kepala Muhammad akan aku beri jabatan, akan aku beri wanita tercantik. Ini algojo yang punya kemampuan dalam mengeksekusi seseorang dengan lemparan tombaknya, dengan ayunan pedangnya, sudah terlatih, sudah teruji, berebut untuk membunuh Muhammad. Tapi setiap kali Nabi itu akan dibunuh, begitu sudah mendekat, kuda yang dipakai untuk mengejar Nabi tiba-tiba terperosok di padang pasir. Tiba-tiba untuk para algojo itu kudanya seperti ada lumpur mendem kakinya, terjatuh. Nabi lihat, Nabi turun dari kuda, Nabi ambilkan pedangnya. Anak muda, hati-hati kalau menggunakan kuda dengan kecepatan tinggi, hati-hati. Nih pedangmu. Kalau kita ada orang yang mau bunuh seperti itu, tiba-tiba jatuh, pedangnya kita ambil, terus kita apain tuh orang? Rasulullah seperti itu. Begitu diberikan pedang, itu namanya saroko serakah. Dia dikenal sebagai orang yang ahli dalam mengeksekusi orang-orang yang bersalah. Tapi saat berhadapan dengan Nabi kita, Allah selalu melindunginya. Maka Nabi memberi maaf. Maaf Muhammad, jika aku punya niat sebelumnya aku untuk menyakitimu, tapi kau begitu mulia. Saksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal ba'dal imani billah an tawaddudu ilan nas. Di antara amal perbuatan yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah itu, kata Nabi, at-tawaddudu ilan nasi. Saling berkasih sayang antar sesama manusia. Di antara keutamaan amal perbuatan manusia setelah beriman kepada Allah adalah kasih sayang kepada sesama. Nah, ini sekarang rasa kasih sayang kita lihat antar sesama manusia berkurang. Mulai dari KM50 terus kerusuhan sepak bola. Masya Allah, ini yang Nabi katakan untuk mendapatkan keutamaan amal perbuatan setelah kita beriman kepada Allah adalah berkasih sayang. Kalau dia tidak ada kasih sayang, dia akan melakukan apa saja. Dia berani membunuh orang yang tidak salah. Kalau dia ngaji, kalau dia ngerti ajaran agama, dia tidak akan berani melakukannya. Karena Allah berfirman, "Waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam."
Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, dia bukan teroris, dia bukan koruptor, dia tidak pernah mengambil hak politik seseorang, dia hanya pencinta ulama, pengawal kekasih Allah, pewaris Rasulullah. Maka orang yang melakukan itu, kata Allah, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Karena dia takut dengan neraka, dia buat rekayasa berita seakan bukan dia yang membunuh, tapi anak-anak itu yang membunuhnya. Di dunia silahkan merekayasa, tapi di hadapan ahkamul hakimin, di hadapan Allah tidak bisa merekayasa. Maka amal perbuatan yang paling utama setelah kita beriman kepada Allah, at-tawaddudu ilan nasi, berkasih sayang kepada sesama manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Afdalul mu'minina islaman, orang mukmin yang paling utama keislamannya adalah man salimal muslimuna min lisanihi, orang yang bisa memberikan ketentraman, orang yang bisa memberi keselamatan kepada muslim yang lainnya, min lisanihi, dari ucapannya. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mendidik, mengajarkan. Innama bu'istu mu'allima, aku diutus untuk memberi pembelajaran, bukan untuk mengklaim kesalahan seseorang. Suatu hari, dua sahabat dalam perjalanan malam datang waktu subuh. Dia ingin sholat subuh dalam perjalanan di tengah padang pasir, tapi sebelumnya dia melakukan hubungan badan dengan istrinya. Jalan dalam keadaan janabah junub, sholat wajib mandi, sementara di padang pasir tak ada air. Maka dua sahabat ini masing-masing berbeda pendapat. Ini gimana, waktu subuh udah masuk, sementara air kita tidak jumpai di padang pasir. Kalau begitu aku tayamum. Satu sahabat tayamum dengan satu kali menjatuhkan telapak tangannya ke debu untuk dua anggota wudhu, muka dan tangan. Yang satu lagi, aku tidak seperti itu. Aku akan buka baju, aku akan buka celana, aku akan guling-guling mandi di debu. Dua sahabat ini ngadu permasalahan sama Rasulullah. Ya Rasul, tadi dalam perjalanan aku dalam keadaan janabah, mau sholat subuh tak ada air untuk mandi. Aku tayamum, sekali pukul tangan untuk dua anggota tayamum, muka dan tangan. Kata Rasulullah, yakfi, cukup.
Yang satu lagi ditanya, madza taf'al? Kamu apa yang kamu lakukan? Aku buka baju ya Rasul, buka celana ya Rasul, aku telanjang, aku mandi debu, guling-guling di debu. Kata Rasulullah, untung gak ada paku payung. Rasulullah bilang, yakfi, cukup. Nggak disalahin. Rasulullah kasih solusi jalan keluar. Besok-besok jika terulang kejadian itu, tayamumnya nggak cukup 1 kali pukulan untuk 2 anggota wudhu, muka dan tangan, tapi harus 2 pukulan. Dorbataini, 1 sentuhan telapak tangan ke debu untuk wajah, kemudian yang kedua untuk tangan. Rasulullah kasih jalan keluar, enggak disalahin. Sayyidina Umar Ramadan mencium istrinya siang hari, ngadu sama Rasul, ya Rasul, aku mencium istri saat Ramadan siang hari. Rasulullah nggak bilang makruh, nggak bilang haram, nggak bilang mubah. Rasulullah cuma bilang, Umar, Ramadan saat datang waktu zuhur, sebelum sholat berwudu. Sebelum berwudu ada sunat-sunat berwudu, berkumur. Maka berkumur saat akan sholat zuhur, mengambil air wudu tidak membuat puasamu menjadi batal. Rasulullah enggak bilang mencium itu batal, makruh, mubah, haram, enggak. Cuma diperumpamakan seperti berkumur. Berkumur posisi wajah seperti biasa, enggak masalah. Tapi ketika berkumur Ramadan menjelang zuhur, berkumur posisi wajahnya ke atas. Itu yang dikhawatirkan, takut air kekumuran itu sebagian tertelan. Maka mencium istri di siang hari saat Ramadan itu ibarat orang berkumur, dikhawatirkan ada air yang tertelan. Di balik mencium istri itu saat hidung menyentuh pipi istri, takut ada kelanjutannya, ada sentuhan-sentuhan lain pada bagian-bagian tertentu. Rasulullah diutus untuk mendidik, bukan untuk menyalahkan. Maka Abdulul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi. Orang mukmin yang paling utama keislamannya itu orang yang dari lisannya itu keluar kata-kata yang bisa memberi ketenteraman, bukan membuat orang jadi kebingungan. Dikit-dikit memberi orang itu teroris, radikal. Apanya yang teroris, radikal? Sekelas Dr. Kiai Haji Abdus Somad, penceramah, ulama, anak bangsa yang memiliki keilmuan yang mumpuni, tapi diberi label radikal. Masya Allah, ini tidak memberi ketenteraman seseorang dengan lidahnya itu. Wayadihi, dan tangannya. Tangan dalam arti yang luas. Dengan kekuasaannya dia memberi persetujuan, tanda tangan. Madrasah, pesantren nanti tidak boleh diberi kebebasan, tanda tangan. Itu menyakiti. Melalui kemampuannya sebagai pemimpin memberi kebijakan yang membuat saudara sebangsa
menjadi sakit hati. Wa abdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di samping Nabi diutus untuk memperbaiki budi pekerti akhlak, karena orang-orang jahiliyah hidup sudah keluar dari ajaran-ajaran rasul-rasul terdahulu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka keutamaan yang didapat oleh orang mukmin, keimanannya itu apabila disertai dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Wa abdalul muhajirin man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu dia mendapatkan keutamaan apabila ia hijrah mampu mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abdalul jihad man jahada nafsahu billahi azza wa jalla. Keutamaan orang yang berjuang, orang yang berjihad adalah berjuang untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.